Ya kayak saya ketemu dengan bos besar VP HR lagi loh, bayangin kan ya, biasanya ayo hidup buruh, sekarang bersama VP HR. Jadi coba kita lihat dari sisi HR itu pekerja seperti apa. Nah, video kali ini mungkin akan berkelanjutan karena kita akan membuka ruang di kelas SDM ini tentang apa pandangan praktisi HR terhadap para pekerja. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat mewawancarai seorang VP HR perusahaan besar di Indonesia. Ya, beliau adalah Pak Irwan Dewanto atau sering dipanggil Pak Ide. Beliau seorang VP HR salah satu perusahaan besar di Indonesia. Hampir 20 tahun Pak Ide berpengalaman dalam dunia HR. Selain ganteng, milenial, beliau terkenal dengan selalu mengedepankan pengembangan SDM. Membangun hubungan industrial yang harmonis dan keren banget soal engagement kepada para pekerjanya, men. Selamat datang Pak Irwan. Terima kasih sudah diundang, Mas. Ya, ini saya di ruangannya bukan diundang. Oh, iya. Kebalik. Pak Ide sejak kapan sih berkecimpung di dunia HR ini seperti apa? Sejak kapan ya? Sejak saya lulus kuliah, Mas Sukut. Itu tahun 2003. Wah. Jadi begitu kerja saya langsung masuk HR memang. Jadi sudah 17 tahun ya. 17 tahun. Gila, 17 tahun, Bro. Sama kayak kita. Kayak umur kita maksudnya. Berarti umurnya udah berapa sekarang, Pak? Iya, saya kerja umur setahun, jadi sekarang 18. 12. Sebenarnya kalau misalnya kita nanya ya, sebenarnya itu kan beda kan, HR biasanya kan yang keren-keren ini kan Ini salah asuhan. santai. Sebenarnya apa sih yang membuat Bapak tertarik terhadap HR itu, kenapa? HR ya. Karena itu udah lama sih, Mas Sukut. Jadi Ya. dari SMP itu saya kebetulan memang sedang organisasi. Oke. Terus SMA lanjut organisasi, terus saya kuliah di psikologi. Oke. Jadi salah satu cabang psikologi itu ada namanya psikologi industri dan organisasi. Oke. Nah itu yang biasanya ngambil penjurusan itu kerjanya di HR. Nah makanya memang dari awal memang saya memulai sesuatu itu kan mengawali dari akhir dan mengakhiri dari awal. Nah, berat nih. Dari Ntar awal. saya tulis di sini nih, di bawah nih. Arti hubungi. Jadi memang dari awal tuh saya pengen punya cita-cita kerja di bidang memang yang banyak bersinggungan dengan orang, dengan karyawan. Oke. Makanya saya pilih kuliah psikologi dan ambil penjurusannya itu dan kerja di HR. Oke. Sebagai lulusan psikologi, kelebihannya apa? Hmm. Psikologi itu definisinya nih ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Nah, jadi kan pas banget tuh. Pas banget. SDM. SDM. SDM guys. Memang pas. Gitu. Pas, Jadi seharusnya memang Ah. idealnya kalau orang HR dari psikologi itu harusnya punya kelebihan karena Oke. ilmunya tahu dia tentang orang. Oke. Menurut Pak Ide gimana, Pak? HR itu, fungsi HR yang sebenarnya itu sebenarnya apa? Mungkin ini tidak ada referensi ilmunya. Jadi ini lebih ke jawaban saya secara personal. Iya. Jadi kalau saya melihat sih HR yang ideal itu adalah HR yang bisa menjadi jembatan. Masalahnya kalau kita analogi jembatan itu kan ada yang jembatan satu arah, jembatan dua arah. Nah, ini jembatan yang dua arah. Jadi bisa menjadi penghubung. Kepentingan karyawan apa, kepentingan pengusaha apa. Jadi nyambung komunikasinya dua arah. Jadi kalau analogi jembatan dua arah lah. Oke. Jadi fungsinya adalah sebagai itu ya, posisi itu. Berarti kalau misalnya beberapa perusahaan atau beberapa mungkin yang kadang nggak nyambung, kadang kenal aja nggak sama karyawan itu, berarti nggak bisa membuat jembatan itu dong, Pak ya? Susah, karena bagaimana bisa menyampaikan kepentingan atau aspirasi karyawan kalau sama karyawan yang nggak kenal kan gitu. Iya, benar juga ya. Di sisi lain, ketika kita menjelaskan kebijakan dari perusahaan ke karyawan, kan akan lebih mudah kalau memakai bahasa yang mereka pahami. Iya, betul. Memakai contoh-contoh yang mereka sehari-hari hidup dengan itu. Jadi menurut saya orang HR harus dekat dengan karyawan. Begitu juga sebaliknya berarti ya. Betul. Berarti teman-teman pekerja juga nggak usah canggung-canggung untuk kemudian diskusi atau menyampaikan gitu ya. Betul. Keren nih, tuh kan?
Belum juga dalam, baru 3 pertanyaan udah keren banget. Dibilang keren sama Mas Subut. Coba yang bilang istri saya. Pertanyaan, teman-teman, ini pertanyaan saya buka ya. Saya buka di kolom komentar maupun di IG saya. Salah satu pertanyaan nih, tolong tanyain ini, saya baca aja. Titipan jadi ya? Titipan ini. Bapak kan terkenal dengan HR yang deket banget sama pekerja tuh. Sementara banyak HR justru jauh dari pekerja. Itu kenapa, Pak? Dan kok bisa gitu? Saya sekali lagi tidak bisa menjawab atas nama orang lain. Jadi paling nggak ini jawaban saya. Ya, karena kan saya yang merasakan, teman-teman lain yang merasakan. Jadi, kalau saya pribadi sih, Mas, memang saya tuh seneng kontak sama orang. Jadi kalau masuk, ingat kan hampir tiap sore dulu saya tuh kalau main bola, main voli sama anak-anak. Weekend juga saya kadang-kadang diundang yang nyunatin anaknya, karyawan nikahin anaknya. Datang gitu Pak ya? Datang, alhamdulillah. Ada beberapa yang saya masih ingat karena saya jadi saksinya itu gitu, untuk pernikahan anaknya. Jadi bagi saya itu bukan bekerja. Gitu. Bagi saya itu sebuah hobi kali ya, kesenangan gitu. Jadi bagi saya dekat dengan karyawan itu bukan sebuah kewajiban. Makanya mungkin ya timbal baliknya saya lebih ngerti, lebih dekat sama teman-teman tuh mungkin seperti itu. Sedangkan saya juga mengerti mungkin desakan pekerjaan yang makin banyak, mungkin juga ada beberapa teman-teman yang memang akhirnya di jembatan tadi harus lebih mendekat ke sisi yang berlawanan dari pekerja. Sebenarnya cuma masalah di situ saja, mau membalance waktunya. Apalagi kalau jembatannya dibikin bagus, ya nggak? Nah, kan lebih lancar lagi. Lebih lancar, luar biasa. Ini pertanyaan lagi nih, Pak. Pertanyaan lagi nih. Ini mungkin pertanyaan yang saya juga pengen nanya nih. Sebenarnya pernah nggak Bapak ada konflik? Tadi kan membuat jembatan, konflik internal lah. Sisi perusahaan pengen seperti apa, sisi karyawan seperti apa. Nah, Bapak di tengah nih, pernah nggak ada konflik di dalam hati sini sebenarnya aku pengen begini nih tapi nggak bisa gitu, gimana? Pernah nggak kayak gitu? Konflik itu pasti akan selalu ada, dan yang saya alami ketika kita masih kerja bareng juga pasti selalu ada. Kenapa? Karena memang kepentingannya kan beda. Kepentingan pekerja itu semakin sejahtera, betul, naik terus dari si pengusaha semakin ingin untung kan. Benar. Di sisi lain manpower cost itu kan juga cost juga. Benar. Pasti ada yang namanya konflik. Tinggal sekarang masalahnya yang pertama harus kita jawab, orang tuh kalau menghadapi konflik ada 2 pilihan. Menghindar. Jadi kalau rumah kotor disapu, disembunyiin di bawah karpet, atau karpetnya diangkat, dibersihkan sekalian. Benar. Nah, jadi orang tuh kalau nggak konflik avoidance ya memang harus segera menyelesaikan konflik. Nah, kalau saya lebih pilih selesain. Nah, begitu kita sudah punya mindset semua konflik harus diadres, diselesaikan. Yang kedua adalah kita tuh harus win-win. Karena bisa win-lose bisa. Karena perintah, namanya saya kan atasan harus seperti ini. Pokoknya kerjakan. Itu namanya win-lose. Saya win, Anda lose. Itu cepat memang, kelihatan gampang, praktis, tapi itu nggak sustain. Karena yang namanya manusia itu nggak ada yang suka kalah terus-menerus. Iya, betul. Kalau mau sustain harus win-win. Semua hubungan, nggak cuma atasan bawahan, suami istri, kakak adik, anak orang tua, itu kalau mau sustain harus win-win. Nah, sehingga itulah ketika kita menghadapi konflik, saya coba mikir nih, karyawan win-nya apa ya? Dari perusahaan win-nya apa ya? Kita cari jalan. Oh, itu tuh yang susah tuh, Bro. Susah. Karena kan kadang juga teman-teman misalnya di posisi HR kan pengen karir juga, Pak. Betul. Pengen karir kan, pengen positioning, targetnya apa, kecapai apa gitu. Nah, mungkin yang saya belum dapat tuh gini, Pak. Misalnya nih, Bapak nih disuruh A, karyawan pengen B. Nah, sebenarnya kalau yang benar itu ada di C misalnya. Nah, kadang kan kita untuk mengarahkan dari 2 ini kan kadang ada konflik juga, sebenarnya nggak benar semua nih gitu. Nah, itu tipsnya apa, Pak? Nah, itu kita belajar sebuah ilmu namanya memanage ekspektasi. Ya kan? Ini baru. Ketika teman-teman taruhlah teman-teman ketua serikat pekerja lah punya ekspektasi dari bawahan naik gaji harus 20%. Oh iya. Nah,
yang harus dilakukan oleh teman-teman serikat apa? Memanage ekspektasi kan? Iya. Weh, jangan asal dong. Iya. Ya kan? Iya, benar. Kan GDP-nya sekian, Iya. inflasinya sekian. Oke. Jadi kalau kita dapat sekian itu sudah untung loh. Oh. Sama yang harus saya lakukan ke perusahaan itu. Hmm. Ketika saya diberikan target, saya juga harus bisa memanage ekspektasi bos saya. Gitu. Oke. Ada loh ini peraturannya. Oke. Maksimalnya segini loh. Oke. Karena sekarang seperti ini. Oke. Wah, ini luar biasa nih. Sehingga ketika ekspektasi dari dua arah jembatan tadi bisa di-manage, ketemunya lebih gampang. Iya. Jadi nggak loss. Betul. Jadi kedua-duanya memang harus berperan, Pak ya. Betul. Harus berperan. Makanya saya pada sering posisi itu. bilang, saya di depan karyawan mungkin jadi perwakilan pengusaha. Tapi saya di depan pengusaha ketika board meeting jadi serikat pekerja. Karena memang dalam rangka mempertemukan dua kutub tadi. Iya, benar. Dan itu sah ya? Ya sah. Itu sah kan? Dan itu salah satu pekerjaan dari HR berarti, Pak? Menurut saya ya. Oh. Menurut saya ya. Iya. Karena kalau tidak, semuanya loss terus ya. At the end of the day, yang kena ya akhirnya dia Semuanya. sendiri karena nggak bisa achieve kan. Iya. Karirnya akhirnya kena. Iya, benar. Luar biasa, bro. Jangan bengong lihatnya. Ini luar biasa kan? Gila kan? Jadi mulai sekarang berbondong-bondong bekerja, Bapak.